Om Swastiastu. Saya Nikomang Prema Kumarasari, absen 34 dari kelas 11 IPA 8 akan mempresentasikan sistem saraf yaitu sistem saraf tepi. Apa itu sistem saraf? Sistem saraf adalah kumpulan saraf yang kompleks dan terdapat sel-sel khusus yang dikenal sebagai neuron yang mentransmisikan sinyal ke berbagai tubuh. Sistem saraf dalam tubuh ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat atau sentral dan sistem saraf tepi atau periferi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi atau saraf periferi adalah bagian dari sistem saraf yang di dalam sarafnya terdiri dari sel-sel yang membawa informasi ke sel saraf sensorik dari sel saraf motorik yang terletak di luar otak dan susum tulang belakang. Fungsinya adalah untuk menghubungkan sistem saraf pusat ke organ, anggota tubuh, dan kulit untuk memungkinkan pergerakan dan perilaku yang kompleks. Bagian saraf tepi berdasarkan arah impulsnya dibagi menjadi dua, yaitu saraf afren dan saraf efren. Saraf afren mengandung sel saraf yang menghantarkan informasi dari reseptor ke sistem saraf pusat. Saraf efren mengandung sel saraf yang menghantarkan informasi dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar. Bagian saraf tepi berdasarkan aktivitas kerjanya dibagi menjadi dua, yaitu saraf sadar somatik atau saraf tak sadar otonom. Yang pertama, ada sistem saraf sadar atau somatik. Sistem saraf sadar akan meneruskan impuls dari reseptor menuju ke sistem pusat dan meneruskan impuls dari sistem saraf pusat ke semua otot kerangka tubuh. Fungsinya ini untuk mengontrol kegiatan tubuh yang cara kerjanya diatur oleh otak. Dan sistem saraf sadar ini dibagi menjadi dua, yaitu saraf kranial dan saraf spinal. Saraf kranial terletak di kranium atau tengkorak yang dekat dengan sistem saraf pusat manusia. Saraf kranial ini terdiri dari 12 pasang saraf kranial yang mencuat dari otak. Ini 12 pasang saraf kranial. Dari ke-12 nama saraf kranial ini, saraf nomor 1, nomor 2, nomor 8 terdiri atas neuron sensorik, dan saraf nomor 3, 4, 6, 11, 12 terdiri atas neuron motorik. Saraf nomor 5, 7, 9 terdiri atas gabungan neuron motorik dan sensorik. Saraf nomor 10 atau vagus mempunyai daerah jelajah luas sehingga disebut pula sebagai saraf pengembara. Ini bagian-bagiannya. Nomor 2, saraf spinal. Saraf spinal ini terdiri dari 31 pasang urat saraf tulang belakang. Urat saraf ini merupakan gabungan neuron sensorik dan motorik. Semua saraf sensorik masuk ke susum tulang belakang melalui akar dorsal. Semua dendritnya berasal dari reseptor, sedangkan semua saraf keluar dari susum tulang belakang melalui akar ventral dan semua dendritnya menuju ke efektor. Ini saraf leher 8 pasang, saraf punggung 12 pasang, saraf pinggang 5 pasang, saraf pinggul atau sakral 4 pasang, saraf ekor 1 pasang. Yang B, sistem saraf tak sadar atau otonom. Sistem saraf yang mengontrol kegiatan organ-organ dalam, misalnya kelenjar keringat, otot perut, pembuluh darah, dan alat-alat reproduksi. Fungsinya untuk mengontrol kegiatan tubuh yang cara kerjanya tidak dapat diatur oleh otak. Sistem saraf tak sadar ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Sistem saraf simpatik ini cenderung meningkatkan kerja organ berperan saat tubuh aktif atau stres. Tempatnya di depan ruas tulang belakang. Fungsi dari saraf simpatik ini memacu organ tubuh
menghambat kinerja otot. Yang kedua, sistem saraf parasimpatik cenderung memperlambat kerja organ, berperan saat tubuh istirahat. Fungsinya, saraf parasimpatik memiliki fungsi berlawanan dari saraf simpatik, yaitu memperkecil bronkus, menghambat kerja jantung, dan memperkecil pupil mata. Ini gambar dari efek antagonis antara sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Ada 12 bagian. Ini fungsi saraf sistem saraf parasimpatik dan simpatik. Organ atau jaringan iris atau pupil mata. Efek stimulasi sistem saraf parasimpatik menyempitkan iris atau pupil. Efek stimulasi sistem saraf parasimpatik melebarnya iris atau pupil. Di bagian sebelah kiri ini parasimpatik dan sebelah kanan ini simpatik. Efek yang berbeda ini disebabkan neurotransmitter yang dihasilkannya juga berbeda. Neurotransmitter saraf simpatik adalah noradrenalin dan neurotransmitter saraf parasimpatik adalah asetilkolin. Sistem saraf parasimpatik dan simpatik memiliki pengaruh yang berlawanan terhadap organ yang dipengaruhinya. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Tarahma Santi. Om Santi 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 Om.